Shalom, Kingdom People. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda semua dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan juga berkat Tuhan. Nah, hari ini kita akan membicarakan edisi spesial, yaitu tentang Tahun Baru 2021. Saya yakin ini kita semua sangat menanti-nantikan apa yang akan terjadi di tahun 2021. Kita kemarin tahun 2020 sudah melihat ya. Saya satu kali pernah ditanya oleh seorang teman, menurut kamu siapa bintang daripada lakon daripada tahun 2020 ini? Saya bilang Yesus ya, bukan COVID ya. Banyak orang berkata bahwa lakonnya 2020 ini COVID, saya bilang tidak, Yesus. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang tahun 2021 yang mana tema daripada gereja kita, Rock International Ministry, adalah The Year of Reproduction. Dan bersama dengan saya ada Pendeta Timotius Arifin. Selamat datang Om Arifin di rumah. Pulang kampung. Ya. Senang sekali melihat Om Arifin sehat hari ini, luar biasa. Dan itu semua tentu anugerah daripada Tuhan. Om, saya ingin mengawali perbincangan podcast kita hari ini dengan banyak orang takut dengan tahun 2021 ini. Vaksin yang tidak pasti, dibayangi kemudian oleh penurunan ekonomi, pekerjaan, PHK besar-besaran, dan seterusnya. Dan banyak orang berkata bahwa ya hidup kita tidak akan pernah bisa kembali lagi seperti yang dulu. Nah, menurut Om Arifin kira-kira bagaimana? Puji nama Tuhan. Jadi saya mendapatkan satu message dari Tuhan pas hadiah ulang tahun saya. Iya. Ya. Bapak itu terlalu baik. Kalau cuma barang ya biasa toh. Iya. Tapi dia memberikan suaranya. Saya dapatkan Yesaya 37 ayat 30 sampai 32. Iya. Boleh saya bacakan Om? Iya, bacakan sampai 32. Yesaya pasal 37 ayat 30. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ayat 32, sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Amin. Ya begini. Saya mendapatkan suatu pencerahan lewat sebuah terjemahan dari The Passion Translation. Saya bacakan ayat 30 ya. Iya, Hezekiah, this will be a sign for you. This year you will eat only grain that grows of itself. Yeah. Next year you will eat what comes of that. Then in the third year, ini yang ditunggu orang-orang, life will be normal again. Life will be normal again. You will sow and reap. Menabur dan menuai. Plant vineyards and eat their fruit. Yeah. Dan selanjutnya nanti saya terangkan kenapa daripada the emerging leaders tahun depan adalah the year of reproduction. Yeah. Berbuah itu bukan beranak cucu, salah terjemahan ya, tapi to be fruitful and multiply. Yeah, fruitful and multiply. Kita kalau baca Alkitab mesti pakai Jewish mind, kacamata Yahudi. Kalau dia bilang tahun itu tahun Yahudi, bukan tahun ini. Bukan ya, tahun Kabisat kan bukan Kabisat, Gregorian kan. Itu dari Romawi. 5781 masuk 57 pada waktu dulu kan 1 Nisan. Sekarang ini kan 1 Tisri. Beda bulan ke-7. Tapi pada waktu Yesaya ini ya tetap tahun barunya 1 Nisan. 1 Nisan 2021
adalah 13 Maret. 13 Maret jam 6 sore. Nah, the first year kamu makan dari apa yang tumbuh sendiri tanpa kamu ngapa-ngapain. Artinya kalau kamu a sower, kamu itu investor dalam kerajaan Allah, kamu betul-betul ngalami tumbuh sendiri. Jaminan Allah gitu ya. Ada sesuatu yang sangat-sangat aneh yang belum pernah saya alami seumur hidup. Saya sejak kembali ke Bali dari Surabaya, Jakarta, Surabaya, Bali, itu 27 Maret 2020 sampai hari ini. Saya dikirim makanan tanpa berhenti. Kalau saya seperti sekarang saya ada di Surabaya, yang di sana berhenti Surabaya. Mulai jalan lagi. Apa maksud Tuhan? Suruh beritakan pada kita semua. Dia tetap gembala yang paling baik itu. Amin. Dia Bapak yang paling tanggung jawab dan Raja yang berkata tidak usah khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Karena semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ada tahun kedua. Bagaimana? Jadi Tuhan katakan, you must believe for the best, but prepare for the worst. Siapkan untuk yang paling buruk. Sampai kapan? Life will be normal again. Bisa 3 tahun, ya kan? Padahal nanti saya terangkan jawaban Tuhan atas kesatuan doa seruan daripada Hizkia dan Yesaya itu cepat sekali. Cuma cara Tuhan adalah suruh prepare for the worst. Tahun yang kedua dari apa yang kamu tabur tahun yang pertama. Jadi apa yang saya lakukan? Saya terus menabur. Setiap hari selalu ada orang yang mesti ditolong. Orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak selalu ada padamu. Maksudnya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dengan kekayaan kita. Karena perintah Tuhan dalam kitab Nehemia, berikan kepada mereka yang tidak punya persiapan. Saya sudah katakan pada jemaat, lu mesti punya uang untuk biaya hidup 3 bulan, tidak boleh diuti-uti. Tapi ini Pak, ini sudah 1 tahun. Hampir 1 tahun. Tapi itulah Tuhan menopang. Amin. Tapi ada tahun yang ketiga. Bagi kita orang percaya selalu ada hari ketiga, ada tahun ketiga. Firman Tuhan berkata bahwa life will be normal again. Itu terjemahan The Passion Translation begitu. Seperti yang tadi saya kutip. Lalu suruh apa? Menabur dan menuai. Dan menanam kebun anggur. Bagi saya, I'm a church planter. Rock International Ministry itu adalah satu ministry penanaman gereja. Kita punya goal 2025 1000 gereja. 1000. Bagaimana caranya? Percepatan. Percepatan. Ada akselerasi, Akan ada akselerasi. Dan di sini disebutkan akan menikmati buahnya. Nah, kita tahu bagaimana kalau kita mengikuti cara Tuhan. Kita akan mengalami reproduction. Reproduce yourself. Karena saya tidak punya anak secara jasmani, tapi punya anak-anak secara rohani. Dan saya melihat ada DNA saya pada mereka. Betul. Roh yang berkemenangan. Bagian terakhir ayat 32 adalah giat cemburu Allah semesta alam. Itu Yahweh Sebaot, Tuhan the warrior, komandan bala tentara sorga, ya kan? Bagaimana pertolongan Tuhan? Tuhan masih pakai malaikat, dan kita tahu bagaimana menyelesaikan. Mereka ini kan di lockdown. Kenapa dapat ayat ini? Ini Hizkia, kerajaan Yehuda itu dikepung oleh kerajaan yang sudah membumi hanguskan kerajaan utara. Kerajaan utara itu Israel yang 10 suku. Itu sudah ludes. Semua diangkut ke pembuangan, di bumi hanguskan, bumi ratakan. Lalu Sanherib datang mengepung Yehuda. Persiapan daripada Hizkia pertama adalah memasukkan, yaitu dari sumber mata air masuk ke dalam kota Yerusalem. Yerusalem itu tidak ada tanah, itu batu semua. Dibuatkan terowongan. Dan itu yang kita kenal dengan kolam Siloam. Di dalam. Pertanyaan saya pada para pendengar. Sumbermu ada di luar atau di dalam?
Kalau Roh Kudus ada di dalam, itu sumbernya engkau akan berkemenangan. Tapi kalau sumbernya di luar, sumbernya daripada your business, daripada pekerjaanmu, tidak heran kamu frustrasi. Tapi sumber saya dan sumber warga kerajaan seharusnya di dalam. Sehingga mengalir keluar terus-menerus. Iya, Yesaya di dalam Mazmur 46 dikatakan ada kota Allah. Iya. Saya mau tanya, perusahaanmu, pabrikmu, pekerjaanmu, pelayananmu itu miliknya siapa? Iya. Kalau miliknya Tuhan, ya Tuhan akan tanggung jawab. Iya. Kalau milikmu sendiri ya tanggung jawab sendiri. Nah, begitu. Jadi di sini ada tentang life will be normal again. Tapi ayat 31 berbicara tentang suatu remnant yang terluput. Jadi tahun-tahun ini adalah tahun penampian. Selama ini saya lihat Tuhan sedang membersihkan rumahnya, sedang menampi, yaitu gandumnya dipisahkan dengan alang-alang. Ini sedang Tuhan kerjakan. Tapi akan ada yang saya sebut emerging leaders itu. Emerging leaders. Ini muncul ketika gereja kita, yaitu gereja yang Tuhan percaya pada kita, itu adalah jadi hybrid kan. Ada online dan offline onsite ya. Onsite dan itu kelihatan online. Yaitu bakat-bakatnya ya. Muncul dari yang selama ini tidak pernah kelihatan, tiba-tiba bisa muncul bakat-bakat yang baru. Muncul yang hebat-hebat yang tidak pernah kelihatan sebelumnya. Karena itu saya bilang emerging itu kan emerge. Tampil, muncul. Ya toh? Dan dalam ayat 31 itu dikatakan berakar ke bawah. Betul. Dan berakar dalam ke bawah. Menghasilkan buah ke atas. Buah ke atas yang sangat bagus. Ya kan? Reproduction adalah fruitfulness. Tetapi hanya mereka yang berakar. Karena itu kalau orang itu jemaat GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, yang tidak pernah berakar, tidak akan berbuah. Pasti tidak berbuah karena tidak berakar ya. Karena tidak berakar. Yes. Kita selama saya 9 bulan ini di rumah. Ya mempelajari firman lebih banyak, mendengarkan hamba-hamba Tuhan, termasuk Derek Prince yang sudah bersama Tuhan, masih relevan. Itu legacy beliau luar biasa, favorit saya Jensen Franklin misalnya, ya, yang jarang didengarkan Rick Warren, saya dengerin semua, supaya saya sudah berakar sih, cuma lebih dalam lagi. Ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan itu. Baru bisa berbuah ke atas. Buah kita tidak akan lebih daripada akar kita. Akar kita harus menemukan sumber air. Sumber air itu Roh Kudus. Tidak cukup urapan tahun lalu, bulan lalu. Selalu harus fresh. Harus selalu baru. Ayat 32 dikatakan mereka akan tampil. Kita akan muncul ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, tidak selalu dosen yang dipakai Tuhan. Sebab host kita dosen kan. Karena itu saya kalau ketemu Pak Roy saya panggil Prof. Aduh, terima kasih. Masa depannya ya. Oke. Dan firman Tuhan mengatakan giat cemburu Tuhan. Kita tidak akan lebih daripada passion. Passion kepada Tuhan. Passion kepada pekerjaannya. Dan karena itu temperatur yang diperiksa itu bukan di dahi atau di tangan, tapi di hati yang mesti. Harus panas. Kalau dingin celaka. Karena disitulah Tuhan bekerja. In our life. Dalam spirit kita. Amin. Jadi jelas ya? Jelas ya. Jadi kita akan mengalami kemenangan kalau kita nabur tahun ini. Ya? Menabur kemudian menuai. Iya. Lalu mungkin masih akan berapa lama tidak tahu kita. Tapi kita sebetulnya ada satu ayat juga terjemahan dari yang lain. The Passion Translation juga. A man of kindness attracts favor. Ya, orang yang murah hati akan dapat kemurahan. Barang siapa memberi minum akan diberi minum. Barang siapa melayani akan dilayani. Itu yang tahun berikutnya. Ya,
apa yang kita lakukan sekarang ini. Yeah. Itu menentukan ke depan. Tuhan tidak memimpin hidup kita dengan autopilot. Tergantung dari respons kita. Yeah. Reaksi kita, respon ketika kita. saya masuk ke isolasi itu, ya langsung saya keluarkan pujian kepada Tuhan. You raise me up. Iya. Dan kemudian kita dinyatakan swab yang pertama negatif, langsung kirim persembahan. Yang kedua juga gitu, dan saya terus menabur. Amin. Karena ada tahun kedua. Iya. Baru tahun ketiga. Jadi saya tidak pernah tanya sampai kapan. Iya. Karena itu akan dilakukan terus-menerus. Nah, proses itu yang tahu Tuhan. Belajarlah dari tukang periuk. Iya. Kebetulan waktu kecil di rumah kakek saya di Probolinggo itu ada pabrik keramik. Pabrik keramik. Jadi kalau dibilang tukang pembuat periuk pelarikan lalu dibakar loh, saya itu lihat sehari-hari. Ya. Bagaimana prosesnya? Iya. Prosesnya makin indah, makin berat. Ya toh? Bahkan ada satu masa itu dianggurkan. Ya, kalau sudah akan dibuat glasir supaya mengkilat itu ditaruh rak-rak yang gelap. Harus diparkir dulu itu Om ya. Oh iya. Cukup lama. Kalau tidak langsung bisa retak. Iya. Jadi yang tahu ahlinya ya, kemudian baru dikasih warna atau dilukis lalu dibakar lagi. Iya. Gitu. Iya. Nah, Om Arifin, jadi ada remnant. Remnant kita mesti ngerti. Seperti Tuhan berkata kepada Elia, ku tinggalkan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal atau menyebut namanya atau mencium patungnya. Ku tinggalkan. Ada. Iya. Nah Om Arifin, tema kita pada tahun 2020 ini kan The Year of Emerging Leaders. Yes. Ya. Kemudian tahun 2021 itu adalah The Year of Reproduction. Kira-kira benang merah yang akan disampaikan sudah jelas toh. Kepada karena ini. yang kita harus tanya. Entah apa saja, entah bisnis, entah pabrik ataupun pelayanan, what is your end product? End product kita kingdom leaders. Iya. Dan karena itu akhir tahun ini kan biasanya saya 40 tahun tuh khotbah sendiri. Iya. Nggak tahu mereka pokoknya mendaulat saya harus khotbah sendiri. Tapi tahun ini ada yang gantikan saya. Iya. David Limanto di Lembah Pujian. Iya. Saya khotbah di Nusa Pujian Convention. Iya. Handoko yang khotbah mendampingi saya. Jadi ada 2 kebaktian. Iya. Pendeta Thomas Tanudharma. Iya. Dan tentu saja yang saya sudah delegate yaitu Pendeta Daniel Januar ya. Iya. Dan termasuk yang host ini sudah disimpan lama sama Tuhan. Ya mohon doanya. Iya, oke. Nah, cukup jelas toh itu jelas toh. Iya. Jadi pada waktu kamu yang namanya buah itu the remnant itu tadi. Iya. Ya, itu buahnya. Iya. Jadi kita menghasilkan yang sama seperti kita. Iya. Kalau enggak kita akan frustrasi. Saya kan enggak bisa punya anak menurut dokter. Tapi ternyata fruitfulness di bidang lain. Iya. Dan kalau saya lihat Pak Daniel ngajar, Pak Roni khotbah, I enjoy. Iya. Nah gini Om, untuk tahun 2021 ini kan the year of reproduction ya. Kira-kira movement apa yang nanti akan gereja kita kerjakan, Rock International Ministry ini? Secara fokus. Tahun ini kan saya beri nama Corona Academy. Iya. Ke depan Corona Revival. Corona Revival. Iya. Karena itu yang sudah Tuhan nubuatkan khususnya. Iya. Untuk Indonesia dan bangsa Indonesia. Saya percaya bahwa kekuatan Edom akan berkurang. Ya. Iya. Tuhan akan ketika di dalam kitab Amos pasal 9 dikatakan ketika Tuhan membangun kembali Pondok Daud yang telah roboh itu the dynasty of David. Kan itu penekanan pada son of David ini penting. Iya. Dan kepadanya akan dikaruniakan tahta Daud nenek moyangnya. Iya. Dan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir. Amin. Iya. Iya toh? Iya. Nah,
Kemudian ada berkat-berkat yang lain. Itulah revival itu tadi. Ya. Ya, di mana Tuhan akan memperbaiki tembok yang tembus, membangun kembali yang telah runtuh. Itulah revival. Ya, amin. To revive, hidupkan kembali. Amin. Nah, ini khusus untuk ini next gen kita ya. Kira-kira Om Arifin ada pesan apa untuk teman-teman next gen ini? Untuk tahun 2021 ini. Apa yang harus mereka persiapkan? Tentang yang daripada Nabi Yoel. Yang diulang oleh Petrus. Simon Petrus pada waktu hari raya Pentakosta. Next gen-nya itu anak-anak bernubuat. Teruna-teruna mendapat visi. Orang-orang tua mendapat mimpi. Jadi bukan next gen tapi juga post gen. Generasi senior. Ya sudah lewat. Tidak ada yang nganggur. Tuhan akan pakai semua. Dan dikatakan hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Amin. Tetapi dalam perjanjian baru hamba-hambaku. Jadi tidak lagi ada perbedaan status sosial, tidak ada pria dan wanita. Ini sesuatu yang tidak biasa bagi orang Israel. Ya toh? Iya, amin. Sampai sekarang masih ada gereja yang melarang wanita mengajar. Iya. Saya tidak ngerti. Kamu kehilangan 65% daripada jemaatmu. Iya. Loh saya ini mungkin saya dengar kesaksian ada seorang ibu yang dipakai Tuhan kepada saya. Tante Lena dari Surabaya, 83 years. Bahkan beliau tidak punya HP. Beliau telepon saya pakai telepon rumah. Sudah dengar ya kesaksian saya? Sudah. Itu buktinya. Orang-orang tua tidak nganggur. Tidak ada pensiun di dalam kerajaan. Selalu ada pekerjaan-pekerjaan yang disediakan Tuhan. Itu kan dia bilang, hambaku, ini pesan Tuhan. Tugasmu masih banyak. Saya lihat 1000 gereja. Amin. Padahal 2 tahun yang lalu ketika puasa 21 hari Tuhan bilang mimpimu terlalu kecil. Tetapi next gen akan terjadi. Ya, anak-anak bukan happy ya, happy ye, tapi bernubuat. Teruna bukan Natal drama-drama anak hilang gitu. Nah. Tapi they will speak. Amin. Karena itu saya bersyukur dalam Rock International Ministry ini Anda kalau bisa ngikuti RMTV. Pengkhotbahnya tuh begitu banyak. Padahal banyak gereja-gereja besar pengkhotbah cuma 1. Ini saya lihat ini muncul baru-baru ya. Banyak sekali. Pemimpin-pemimpin yang baru muncul dan diberi kesempatan oleh Om Arifin untuk mereka bisa melayani bukan gitu ya. Cuma Doni, Rendra, masih banyak yang lain di Surabaya ini. Amin. Muncul. Iya. Karena itu penting memberi nama. Kalau istri saya hari diberi nama oleh dia. Hari ini hari sukacita penuh gitu. Hari surprise. Dan itu terjadi loh. Iya kan? Ini bukan law of attraction. Man of kindness or woman of kindness attracts favor of God. Tapi dikatakan cruel man attracts only trouble. Haleluya. Jadi terus menabur. Amin. Ya, kalau enggak kamu akan mengalami frustrasi. Mumpung sekarang masih ada waktu sampai bulan Maret itu, kita perhatikan menabur. itu awalnya corona loh. Mulainya PSBB kan? Betul bulan Maret 2020 ini ya. Jangan katakan itu selesai, masih ada berikutnya. Tapi meskipun diberikan keterangan itu, ketika selesai nubuat, Tuhan kirim seorang malaikat dan membantai 180.000 tentara daripada Sanherib, dan dia pulang dengan malu, dan dibunuh oleh kedua putranya. Tuhan kalau menyelesaikan langsung seperti itu. Satu lagi saya mau tekankan, yaitu tentang desain. Inilah tandanya bagimu. Saya dapat banyak kesaksian di tengah-tengah kesulitan ekonomi ini. Banyak pemimpin kita bebas hutang. Kalau yang industrialis, ini 2 industrialis yang cerita pada saya. Yang satu cuma belasan M, yang satu puluhan M. Lunas semua.
Luar biasa berkat yang tak terduga. Nah ya, saya juga ngalami yaitu percepatan. Semua orang bilang mana mungkin usia 70, komorbid, bisa sembuh dalam waktu itu singkat. That's God. Ada akselerasi yang luar biasa dari Tuhan. Karena saya kenal Tuhan Yesus, dia bukan cuma memberikan kesembuhan, dia memberikan wholeness. Sotso, roh jiwa tubuh. Amen. Karena itu terimalah dia, percaya pada dia, layani dia. Amin. Gitu Ray? Ya, Om Arifin bisa nggak berdoa buat kita semua, khususnya ketika kita masuk di dalam tahun 2021 ini? Ya, baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua warga kerajaan, termasuk mereka yang baru mungkin pertama mendengar berita bahwa Tuhan Yesus tidak berubah ini. Dan biarlah mereka dengan iman mereka bisa melakukan, yaitu menikmati kemurahan Tuhan tahun ini dari apa yang mereka pernah tabur dan menabur selama tahun ini, tahun berikutnya diselamatkan, dipelihara Tuhan, dan akan tiba waktunya menabur, menuai, dan menanam kebun anggur, bahkan memperluasnya. Tuhan berkati keluarga mereka, terutama berikan karunia iman, dan juga Tuhan perluas daerah mereka. Demi nama Tuhan Yesus, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan orang-orang yang dipersiapkan menjadi the remnant, mereka yang betul-betul persiapkan new emerging leaders. Tuhan. Terjadi reproduksi daripada hamba-hamba Tuhan, reproduksi dari para pengusaha yang cinta Tuhan, reproduksi bahkan yang mandul diganti kesuburan demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Arifin untuk waktunya yang sangat berharga ini, dan saya percaya teman-teman yang melihat, menyaksikan Kingdom Insight ini pasti akan mendapat berkat, dan saya yakin ada His gift for you. Selamat Hari Raya Tahun Baru. Tuhan Yesus memimpin kita di sepanjang tahun 2021. Amin. New Year 2021. Reproduce yourself. God bless. Tahun berkemenangan dalam nama Yesus. Amin.